Eliezer menemui saudara. Bisa saudara terangkan apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Richard Eliezer? Setelah Richard Eliezer naik, saya menyampaikan hal yang sama kepada Richard. Sebagai ajudan, apakah kamu mengetahui kejadian di Magelang? Dia juga tidak menjawab, tidak mengetahui, Yang Mulia. Saya waktu itu masih emosi dan marah. Kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga? Karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan, tapi justru ini terjadi kepada istri saya. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap Bapak. Selanjutnya saya perintahkan untuk, ya kamu turun aja. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali, Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang hukum saya sudah terima semuanya, apakah itu kode etik maupun pidana. Itu belum menjawab pertanyaannya tadi itu, ya, belum dijawab pertanyaannya. Apakah iya toh gabungan antara makanya takut atau iya, kepandaian? apakah karena ketakutan atau karena pandainya saudara juga Yang Mulia terakhir mungkin. Ya, kan saya ketemu dengan ajudan saya ini Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya Pak, tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Demikian. Oke, silakan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SIKMH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambo SIKMH. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik menguraikan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam 3 fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambo SIKMH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan
yaitu A. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto